Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, menjelang siang. Saya berterima kasih banyak kepada Tuhan. Dan berterima kasih banyak para gembala, ibu rohani, semua pelayan Tuhan. Cuma Tuhan yang percayakan saya untuk melayani firman Tuhan. Saya percaya kita semua yang ada pagi hari ini, kita dalam keadaan baik, kita dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan kuat, kita dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Luar biasa pujian penyembahan tadi. Saya percaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, jamahan Tuhan telah menjadi bagian kita semua. Ada lagu di terakhir dalam pujian tadi katakan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Saya percaya kita semua yang boleh beribadah, kita pulang membawa kemenangan dari Tuhan. Saya sangat senang boleh beribadah di tempat ini. Walaupun saudara hujan, saya kebanyakan waktu dikasih kesempatan melayani tempat ini, kebanyakan hujan. Tapi kita percaya semua karena waktu Tuhan itu indah buat kita. Mari Bapak Ibu kita siapkan Alkitab kita. Mazmur pasal 23. Kita akan membaca ayatnya pertama sampai ayatnya ketiga. Ini lembaga Alkitab memberi perikop tentang Tuhan gembala yang baik. Mazmur pasal 23 ayatnya pertama sampai ketiga. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Kalau Bapak Ibu semua sudah dapat, kita katakan amin. Kita baca ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara yang dalam Tuhan, saya ingin bicara dalam firman Tuhan pagi hari ini. Khusus dalam ayat yang ketiga, bagian yang terakhir. Karena kalau gembala, Tuhan adalah gembalaku, pasti namanya di sidang ini sidang suter tua, sudah banyak orang yang khotbahkan. Saya rindu yang bagian terakhir tentang namanya. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Jadi ini pemazmur, dia dituntun oleh Tuhan di jalan yang benar oleh karena namanya. Sehingga saya ingin berbicara tentang nama Tuhan. Sehingga Bapak Ibu tadi pujian katakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Memang betul saudara. Nama Yesus, nama yang memberi kemenangan. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Nama Yesus, nama yang hebat. Amin. Bapak Ibu bisa katakan di kiri kanan, bilang nama Yesus. Ini saudara dingin-dingin. Tapi kalau dalam bilang nama Yesus, tidak rasa dingin. Amin. Di dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-9 dan 10 katakan begini. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Sehingga ayat bilang begini. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dalam nama Yesus bertekuk lutut. Sehingga saudara dengan nama Yesus orang pakai dalam kehidupan kita, kita pasti dapat kemenangan. Daud sangat meyakini sehingga dia menulis dalam kitab Mazmur ini bahwa nama Tuhan itu mempunyai kekuatan tersendiri. Sehingga saya mau katakan bahwa nama Tuhan itu lebih penting daripada kata orang. Jadi biar orang mau bilang apa tentang kita, itu tidak penting. Nama Tuhan itu yang lebih penting. Karena nama Tuhan
mempunyai kekuatan tersendiri. Di sini Bapak Ibu kita akan lihat ada dua sifat tentang nama Tuhan. Sifat yang pertama tentang nama Tuhan itu suci dan kudus. Kalau saudara kita melihat di dalam kitab bagaimana orang Yahudi, lebih Daud orang Israel, betul-betul mereka itu sangat mempercayai tentang nama Tuhan. Nama itu kudus, nama itu suci. Sehingga di dalam Keluaran pasal 20 ayat 7 dikatakan mereka tidak bisa menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Sehingga Bapak Ibu kalau saudara kenali dalam Taurat, kebanyakan tidak disebutkan nama Tuhan. Cuma Elohim, Adonai. Kenapa? Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Karena bagi orang Israel nama Tuhan itu suci. Nama Tuhan itu kudus. Kalau saudara lihat di dalam Imamat pasal 22 ayat 2 dan 32 bagian terakhir dalam ayat 2 katakan agar jangan mereka melanggar kekudusan. Agar jangan mereka melanggar kekudusan namaku yang kudus. Allahku Tuhan. Ayat 22, ayat 32, janganlah melanggar kekudusan namaku yang kudus. Sehingga mereka, saudara, susah untuk menyebutkan nama Tuhan itu kudus. Dan kalau Bapak Ibu lihat dalam perjanjian baru, tadi dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, Tuhan ajar kepada murid-murid doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Jadi kembali diajarkan tentang apa? Dikuduskanlah namamu. Artinya apa? Supaya kita itu kudus. Sama seperti Tuhan. Karena Ibrani katakan tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan. Karena nama Tuhan kudus, nama Tuhan itu suci. Itu sifat yang pertama. Kita masuk dalam sifat yang kedua. Sifat dari nama Tuhan yang kedua, nama Tuhan itu berkuasa. Boleh bilang di kiri kanan, nama Tuhan berkuasa. Saudara ingat tuh lagu, ku diberi kuasa oleh Raja Mulia. Dan kita diberi kuasa oleh Tuhan. Dan kalau kita pakai nama Tuhan, ingat nama Tuhan itu nama yang berkuasa. Sehingga cuman orang taruh dape jago-jago telah roti songkok kalah dengan nama Tuhan. Saya selalu pegang tuh Pastor Fritz. Lihat kalau dia mau kekayaan dia panggil itu songkok talah roti. Orang saudara seringnya coba apa kita kalau tanya pulang seri. Marmata utah. Atau saudara sekolah kitab. Orang pulang langwat. Kalau saudara keluar biasa orang Walewangko, orang Langwan itu tukang dola-dola kasihin tuh anak sekolah kitab. Karena sekolah kitab Langwan biasa kan dia orang sekolah kitab kalau mau keluar isi dalam, dapatnya culun-culun. Ada orang namanya preman-preman Manado saudara. Orang Langwan beda di sini, dia mata merah-merah. Kalau orang Langwan di sini minta maaf kalau tersinggung. Merah-merah tuh mata. Kita di teman saudara orang kakas dia bilang, daripada orang dapat pukul, orang baku pukul kan. Sekarang dia gembala di Sangir Bungalawan. Dia bilang, dia dulu toranya ada kuasa tompi tangan, torang pukul orang lantai. Paling tuang, apalagi sekarang ada kuasa nama Tuhan. Kita tak berani, tapi bilang, aku tak ada jo. Mar orang Langwan tuh takut pada orang. Ini Mandoran bilang, dari mana orang? Dari sekolah kita. Orang mundur. Kira sudah kuasa ini. Cuma jangan salah gunakan. Itu karena terpaksa. Karena biasa orang pulang, babak belur. Mart orang dua orang Tondano di Langwan yang tidak babak belur. Karena apa? Coba saudara pegang. Orang Manado petangan. Orang mana petangan? Orang Langoa, Modoinding, Pipong Foker Gang. Keras-keras ini. Tuh. Coba lihat orang Tondano. Lembut-lembut dep ini. Mar dep ini kasar-kasar. Tuh, orang Tondano cuma kadang toko-toko buka, kenapa? Baru buka, preman sudah datang batagi. Toko pinggang, mau kasar bagaimana ini? Nggak ada padoi, marontak tumbuh dinding, jadi dia yang kasar. Mari kita lembut, sesuai dengan nama saya, softly, lembut.
soft. Nama Tuhan, nama yang berkuasa. Saudara, kita mau kasih contoh. Itu di dalam Kisah pasal 3. Dalam Kisah pasal 3, saudara lihat di situ ada Yohanes dan Petrus. Jadi ketika Yohanes dan Petrus satu kali mereka ada di pintu elok gerbang bait suci. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh. Dan laki-laki yang lumpuh ini setiap hari orang angkat dia, bawa di pintu gerbang itu. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Pada waktu orang ini lihat itu Petrus dan Yohanes, orang langsung menatap. Dia minta sedekah. Jadi Petrus dan Yohanes bilang, lihatlah aku. Coba saudara, aku dapat di mana? Kau mau dapat di orang bilang begitu kan? Tuh, dia kemana? Paling takut tuh. Biasa lihat, minta maaf. Coba kalau orang Languan biasa begini. Upi mana hari angko? Tuh, pelembut tuh kata-kata. Dari mana angko? Mar orang Tunanu dari mana ngana? Padahal tanya baik-baik. Tuh, angko dari kalau Languan dari mana hari angko? Dari situ, di situ. Di mana hari angko? Di situ. Orang tua mau kincing di situ. Padahal di situ. Mar orang Tunanu di mana ngana? Padahal tanya bagus-bagus. Lihat ini Petrus bilang pada orang. Lihatlah padaku. Dan Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi demi nama Tuhan, berjalanlah. Itu orang yang lumpuh, setiap hari harus diangkat bawa di pintu gerbang elok bait suci. Dia bangkit dan dia berjalan. Itu karena apa? Nama Tuhan, nama yang berkuasa. Jadi kalau ini Petrus, dia kebanyakan dia berdoa begitu. Demi nama Yesus. Kalau Paulus dalam nama Yesus. Sudah lihat hamba-hamba Tuhan. Ada berdoa demi nama Yesus sembuh. Ada berdoa dalam nama Yesus sembuh. Jadi ada ikut Paulus, ada ikut Petrus. Kalau kita tadi ikut kita pergi gembala di Bekasi. Biasa begitu tuh orang-orang metiru. Kalau orang-orang keluaran pendeta Hanimande, pendeta-pendeta enggak pakai bahan. Oh lihat. Orang-orang dari pendeta Hanimande enggak pakai bahan. Kalau orang-orang pengerja-pengerja lulusan keluaran dari pendeta HOHAWI di Manado, enggak pakai kos kaki. Jadi pengerja-pengerja lihat tuh gembala lulusan saja enggak pakai kos kaki orang. Kalau kita pergi gembala di mana-mana pakai jeans. Cuma kita takut pakai jeans mahot di sini. Haleluya. Ingat, kita punya nama. Itu nama Tuhan. Nama yang berkuasa. Saya mau kasih kesaksian. Ini bukan meninggikan diri, kesaksian yang saya alami dalam pelayanan saya. Satu kali saudara ada seorang ibu, dia germita, dia sakit. Yaitu dia sakit, suaminya itu baru mati kemarin. Malam pertama bikin penghiburan, malam kedua itu bikin penghiburan. Jadi waktu malam penghiburan kedua, habis orang pulang bikin penghiburan, dia sakit. Tak kancing, mata kancing itu langsung putih, langsung pucat. Anak-anak langsung bingung. Panggil orang-orang yang bisa mengobati. Yang saya, Ricky pada saat di situ. Waktu saya dipanggil karena ada anaknya satu pantai kosa, dia panggil saya. Dia menangis-nangis itu 1:30. Bapak, saya biasa tidur 1:30. Itu 1:30. Jadi baru 1 jam dah tidur. Memang dia bilang tak tidur mati. Tapi kita dengar ada orang menangis di luar. Tak bilang apa tuh menangis di luar. Lain kalau menangis di luar tuh. Ini songkot apa. Tak dengar apa itu. Tapi bapak lihat kan tapi mama. Pas kita pergi ada orang lagi mengobati. Dia masuk, dia lebih dulu masuk daripada kita. Dia dah pegang satu tas hitam. Kita pikir Alkitab itu. Dia pegang-pegang itu saudara. Dia kasih tangan, sudah di tangan di badan. Ini laki-laki dia pegang perempuan di badan. Bayi omak sebat tua sedikit. Dia bilang, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tapi akhirnya kita duduk. Di situ tadi saudara ada dombi pendeta. Kan di seri banyak germita ada 5. Ada dombi pendeta dia bilang, kita sudah berdoa sekarang gembala. Kita belum berdiri, kita mau tunggu di anak ini panggil berdiri. Jadi pas dia panggil berdiri, kita baru berdiri, datang lagi tuh pendeta satu lagi gereja besar. Dia banyak pendeta di situ. Pas kita masuk memang orang berkerumun karena ibu sotre. Bukan main suami baru mati tuh mak kalamarin. Kok sekarang tipe istri mau mati. Jadi tuh anak-anak menangis terus. Memang datang pukulan kita bilang Tuhan tolong kita. Pokoknya kita di dalam hati Tuhan tolong. Tuhan tolong. Karena waktu kita ada berdoa, waktu dipaniki kita ada berdoa sebelum kita jadi gembala.
Tidak pernah berdoa seorang ibu yang sakit. Habis kita berdoa, mati tuh ibu. Datang itu, doa jemaat di Pendeta Vincent Lukar. Datang di PE anak. Itu Mario bilang, Rur, mati tuh mama. Tuhan, tapi kuasa mematikan ternyata. Ternyata dia peluk kita menangis, kita so takut. Dia bilang kaki kita dia mau balas bunuh ini. Ternyata dia bilang, Brur, sudah 12 tahun tapi mama di tempat tidur menderita. Terima kasih sekarang so mati. Betul daripada menderita. No. Pernah lagi kita ditambah praktik di Kota Mbagu, kita habis berdoa. Bahwa orang mengondo. Kita berdoa dalam nama Yesus. Kita memang tapi suara keras. Dalam nama Yesus. Jadi orang-orang nawas bagian tambah tak lebih kuat. Tak kancing lagi. Karena lihat orang susah. Tak lebih kuat dalam nama Yesus. Kita keluar pintu kamar. Habis kita tutup gorden. Orang balik lebih batari. Kita pikir suruh baik kita bawa. So mati. Oh Tuhan. Ternyata kita punya kuasa. Jadi Bapak Ibu atau kita bilang Tuhan kita so gembala ini. Kita nembak mau mati Tuhan. Kita berdoa Tuhan tolong beri kita kuasa. Kita bilang ini semua kalau mau dipanggil kita berdoa. Mau mesti percaya. Kalau tuh tidak percaya. Tidak seiman di kita. Karena biasa Pentekosta. Mau tertawa karena menangis. Karena suara besar. Jadi kalau percaya keluar. Tuh percaya tinggal. Madorang tinggal semua kan. Kalau nggak dipercaya sama-sama dengan kita berdoa. Jadi Bapak Ibu kita menyanyi. Kita suara karena suara bagus. Kita menyanyi bagus-bagus. Kita menyanyi. Kita menyanyi orang menangis. Kita lagi sebut ikut menangis. Kita bilang Tuhan. Kita bilang Tuhan jangan kasih mati. Kasih kita berdoa. Jadi pas kita sebut. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua dorang pataria dalam nama Yesus. Kita tahu cuma kita tuh Pentekosta. Mar orang semua bilang nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh. Semua batari dalam nama Yesus. Kita berdiri. Ibu itu berdiri. Dia bilang kuasa nama Yesus. Nama yang berkuasa. Kita kira mau mati marnyanda. Ternyata beda waktu kita belum gembala nih musuh gembala. Kita keluar ibu itu langsung ikut keluar lagi dari luar. Itu gembala pendeta gemita tak kaget. Ngapa tuh kecil-kecil ini mah. Punya kuasa. Karena Tuhan bilang kita diberi kuasa. Oh, haleluya. Habis kita berdoa itu sudah ada di dekat rumah kita. Dia sakit. Dia datang di Moronge, ada tuh biasa melihat penglihatan. Dia bilang ada 5 orang. Kata, telah roti di seri ada bagi pada dia. Kita bilang, main kan. Kita bilang Tuhan kaki yang pakai kita berdoa ini karena cuma beda 2 rumah. Beda 2 rumah yang pastori. Oh betul. Datang DP suami. Bapak mau minta tolong berdoa. Oh no. Kita bilang Tuhan 5 tala roti seri no ada bagi. Kita berdoa. Kita bilang sebelum berdoa. Ini mesti pipa periksa dulu di rumah sakit. Karena sekarang banyak orang sakit. Banyak orang sakit. Apalagi top-top itu sonder, itu pendeta Roy itu alu, jadi pergi di sana dulu. Jadi Bapak, orang semua pergi berdoa dulu. Dan dia mau naik kapal dia takut loh. Soalnya kapal turun takut. Tiap sore dia langsung minta pulang orangnya takut. Oh Tuhan, kita bilang kalau berdoa 4 orang kasih ribut, tunggu germita. Kita ribut berdoa. Yang kita bilang Pak Ibu orang mesti bawa gitar, mesti pujian penyembahan dulu. Ini 5 tala roti itu. Oh enggak apa-apa Bapak. Jadi orang bawa gitar, menyembah dulu. Memang orang dapat dengar, orang di gereja di sebelah apa di rumah. Saya bilang hancurin do marah sekali 4 orang ini. Mak kita lebih lama menyembah, namanya menyembah. Dan sekarang dia pulang morong, dia bilang so baik Bapak. Memang banyak penyakit, kolesterol, darah tinggi, asam lambung. Tapi asam lambung itu tuh bikin panakut. Dan jangan percaya kata orang, mesti percaya itu kata Yesus. Jangan cuma percaya 5 orang. Tapi kalau 5 orang sebagai mati. Dan cuma 1 orang sebagai mati no. Kita bilang coba bagi pak kita. Ada orang takut bagi pak kita. Kita paling ganteng di sere no. Kalau bagi pak kita sudah ada ganteng di sere. Oh haleluya. Ingat kita punya nama Tuhan. Nama yang berkuasa. Ini nama Tuhan yang berkuasa ini. Saya bagi
dalam 3 bagian. Saya percaya jemaat Tuhan belum pasti yuk Kang. Nama Tuhan yang berkuasa ini saya bagi dalam 3 bagian. Yang pertama, nama Tuhan adalah nama yang berkuasa untuk menyelamatkan. Di dalam Kisah pasal 4 ayat 12, di dalam bagian terakhir dikatakan, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi ingat cuma apa? Di dalam nama Yesus kita bisa diselamatkan. Karena itu mari kita percaya dan kita selalu memanggil nama Yesus. Amin. Jangan jemu-jemu kita memanggil nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Nama Yesus itu yang memberi keselamatan. Coba ini contoh kecil. Saudara biasa bawa motor, kotoran kasih dari Sere, memang mau datang Lirung itu pergumulan. Toh. Orang-orang Lirung, orang Morongi, orang mana di Sere, bro. Mau tahu tak? Kita hari-hari kita Sere pulang balik. Apalagi kalau Sarah latihan drum band, memang 3 kali kita bola balik Sere. Tapi mau tahu tak? Kita pakai motor CBR semua 5 tahun bulan Oktober, mulusnya tidak pernah jatuh. Ada orang di Sere baru 2 tahun, baru 1 tahun, taruh rusak. Biasa orang di motor refleks apa? Coba kalau bahan muka tak kena batu, tali tadi apa? Tuhan Yesus, itu refleks. Atau di mana mau coba kalau di speaker, mau Tuhan, darah Yesus, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ingat nama Tuhan, nama yang menyelamatkan. Saya itu pertama kali saudara saya itu motor Kawasaki itu baru kawin, baru 3 hari kawin. Kau mau beli itu motor itu, kau kita bajalan ke Manado. Dari Manado pulang setengah malam. Biasa tuh bajalan sendiri, ini sudah tuh pegang tangan, jadi lama-lama di Manado. Riki mau so tutup, orang belum ingat pulang. Pas pulang setengah malam, kita mau pulang Tondano jauh. Dari Tondano masih jauh, mau tapi kampung. Pas saudara di ujung Tondano itu, semua sudah tapi kampung, ada pohon sawah panjang sekali. Karena panjang sekali, saudara di kiri kanan itu banyak keras. Tiap bulan pasti itu mati. Kita lagi karena semangat, istri dapat polok keras-keras di belakang, jadi memang kita lebih keras. Pas tuh di bok, saudara, kalau saudara mau pilih Tondano, mau masuk Toliak, ada tuh bok, memang bok patah sekali. Kalau di sebok itu kita pas habis bok begini. Aku dapat di auto. Kok ada motor besar datang, dia ada balamu untuk auto. Jadi tuh motor besar itu pasti bok dapat di kita. Jadi Bapak Ibu kita kurang dapat pinggir di aspal, dia pinggir. Oh kita baterai, Tuhan tolong, kita baru kawin. Di angin-angin yang kencang, aku dapat di motor. Tuhan dah tolong, puji Tuhan. Memang nama Tuhan itu menyelamatkan. Haleluya. Kita pikir sudah, memang kita keras, tapi keras balik kiri kanan. Tapi besok kita lewat ada auto saudara 3 baku bagi. Jadi 1 tak kenal di tengah, itu 2 talent di kanan. Kalau Bapak Ibu Kapi Tondano suka pasir tapi kampung lihat, biasa ada keras di sana. Tapi kita tuh syukur kira ada lewat di pinggir begini. Coba kalau jalan Lirung Sere ikut pinggir begini. Tapi karena kita udah panggil nama Tuhan, itu refleks. Tapi jangan jemu-jemu panggil nama Tuhan. Karena nama Tuhan itu lebih penting. Yang nama Tuhan yang kedua. Nama Tuhan yang kedua. Nama Tuhan adalah nama yang berkuasa untuk memberkati. Di dalam Mazmur pasal 118 ayat 26. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dalam rumah Tuhan. Diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan. Karena nama Tuhan, nama yang berkuasa memberi berkat kepada kita. Biasa ada tuh pengkhotbah penginjil pun. Kalau lagi terkol dia bilang, terima. Kalau bilang terima. Karena kita akan terima, pasti terima itu berkat. Orang lain tuh kalau bilang terima, kita tahu mau terima apa. Kita kalau bilang pasti itu akan terima berkat. Karena berkat Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Karena kita punya Tuhan, bukan Tuhan yang main-main.
Kita punya Tuhan, Tuhan yang hebat. Tuhan yang berkuasa memberi berkat buat kita. Itu yang kedua. Nama Tuhan yang berkuasa yang ketiga. Nama Tuhan adalah nama yang memberi kemenangan. Saya percaya kita semua butuh kemenangan. Amin. Dan hanya nama Tuhan yang bisa memberi kemenangan. Saya mau kasih contoh di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Daud ketika dia maju berhadapan dengan Goliat, Daud berkata begini, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, barisan Israel yang engkau tantang. Luar biasa Daud. Dia bilang ke Goliat, engkau datang dengan pedang, dengan tombak, dengan lembing, tapi aku datang dengan nama Tuhan. Dan Bapak Ibu lihat, Daud yang tidak bawa apa-apa. Daud yang kecil kemerah-merahan. Daud yang diejek oleh raksasa Goliat. Tapi karena Daud pergi dengan nama Tuhan. Bapak Ibu lihat di dalam 1 Samuel ini 17. Daud pulang membawa kemenangan. Padahal sebelumnya Israel dihina. Mana barisan Israel? Saul hanya melihat, tentara-tentara hanya melihat takut. Tapi karena nama Tuhan, nama yang berkuasa memberi kemenangan. Itu yang dipakai oleh Daud. Dan saya percaya dan saudara, kita pun harus percaya, kita punya nama Tuhan. Dan nama Tuhan kita itu berkuasa memberi kemenangan. Mari bilang di kiri kanan, memberi kemenangan. Sehingga Bapak Ibu yang ada siang hari ini, saudara akan pulang membawa kemenangan-kemenangan dari Tuhan. Karena itu pergumulan sebesar apapun yang kita sedang hadapi hari-hari ini, ataupun saat ini, ingat, kita boleh katakan kepada raksasa masalah, raksasa apapun, baik itu rasa kekhawatiran, ketakutan, masalah, sakit penyakit, dan datang. Boleh datang raksasa apapun, masalah sebesar apapun bisa datang di hadapan kita. Dan mari kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita berkata, saya datang dengan nama Tuhan. Dan nama Tuhan yang ketiga, nama Tuhan yang berkuasa memberi kemenangan. Ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita berjalan maju dengan nama Tuhan. Amin. Situasi semakin buruk. Masa-masa hari ini masa-masa yang sukar. Mungkin kita tidak bisa melangkah maju. Ada yang menghalangi. Mungkin kita tidak bisa bergerak karena ada yang mengikat kita. Tapi mari kita berjalan dengan nama Tuhan. Ingat nama Tuhan suci. Nama Tuhan itu kudus. Nama Tuhan itu berkuasa. Ingat menyelamatkan, memberkati, dan memberi kemenangan. Oleh sebab itu mari kita tinggal terus di dalam Tuhan. Karena kita punya satu pribadi. Kita punya nama. Nama yang tidak terkalahkan. Nama yang hebat, nama Yesus yang mampu mengatasi segala sesuatu. Mungkin saudara orang lain tidak peduli dengan saudara. Tapi kita punya nama Yesus, nama Tuhan yang peduli dengan saudara. Jadi rupanya hidup ini, mari kita bergantung kepada nama Tuhan. Dan kita punya nama yang memberi kemenangan. Jangan kita lupa dengan Tuhan. Kita terus cinta Tuhan. Kita terus mengasihi Tuhan. Menghormati Tuhan. Mencari Tuhan. Karena kita punya nama. Namanya hebat. Nama Yesus Tuhan. Yesus memberkati firman Tuhan.